Halo teman-teman, apa kabar semua? Jadi di video ini saya akan cerita sedikit tentang pengalaman saya menggunakan dua buah lensa ini. Nah, ini lensa 50 mili buat kamera Nikon. Jadi lensa ini sama tapi berbeda, teman-teman. Jadi yang ini f-nya itu 1.4 dan ini 1.8 ya, teman-teman. Mungkin saya akan cerita sedikit ya pengalaman saya menggunakan lensa ini. Yang 1.4 ini sekilas kalau kalian gunain di 1.8 nggak beda jauh sama yang ini. Jadi kalian gunain dua buah lensa ini di 1.8 juga nggak akan terlihat beda jauh. Tapi sekian lama setelah saya pakai lensa ini baru terasa di bokehnya. Bokehnya ini lebih creamy, jadi lebih blur. Secara fisik lensa ini hampir sama, namun ini terasa lebih berat ya teman-teman. Ya mungkin materialnya juga berbeda. Lensa ini lensa AFD Nikon ya. Jadi apa itu AFD? Ya lensa AFD itu ada lensa yang belum ada motor fokusnya di lensa. Jadi kalau kalian mau gunain lensa ini secara autofokus, kalian harus gunain lensa ini di kamera atau body kamera yang ada motor fokusnya, seperti D750, D700, D300 atau D90. Nah, sementara D3200, D5000, D5100 dan seterusnya itu kamera entry level, lensa ini belum bisa autofokus. Jadi bisa dipakai buat manual saja, teman-teman. Lalu kenapa saya lebih memilih 50 1.4 ini daripada 1.8? Padahal harganya 2 kali lipat lebih mahal ini ya, teman-teman. Menurut saya lensa ini punya karakteristik khusus ya. Jadi bokehnya itu lebih hancur, lebih creamy, terus juga tajamnya itu juga oke. Tapi kalian jangan mengharapkan menggunakan lensa ini di bukaan terbesarnya ya, yaitu 1.4. Karena hasilnya menurut saya akan kurang tajam, cenderung glowing ya. Jadi kalau kalian fokusin ke mata, ya fokusnya itu hanya di titik mata. Ke area-area alis itu akan perlahan-lahan blur gitu, sampai ke seluruhan. Oke lah, di kamera masih enak dilihat, tapi ketika kalian cetak besar di bingkai, misal 24R, hasilnya bakal kelihatan sekali blurnya, teman-teman. Nah, saran saya jika kalian ingin memotret menggunakan lensa ini dengan objek 2 orang, baiknya menggunakan f2 ya, karena menurut saya f2 itu cukup aman untuk mendapatkan fokus di keseluruhan tubuh objek Anda nanti. Keduanya digunakan di 1.8 juga masih oke, tapi ini pandangan saya ya, lensa 51.4 dengan 51.8 digunakan di f2 semuanya lebih bokeh ini menurut saya. Apalagi Anda motretnya di sore hari atau di pagi hari ya, rasanya lebih oke. Saya sering menggunakan lensa ini untuk foto pre-wedding dan foto wedding ya, tapi saya nggak pernah gunain di 1.4 karena memang hasilnya kurang bagus ya kalau di 1.4. Jadi paling saya gunain di f2, itu juga sudah oke banget, buat candid juga oke. Dan lensa ini menurut saya lebih cocok digunain di kamera seri D700, D300 atau D90 ya, dibanding digunain kamera terbaru seperti D750 yang saya gunain sekarang buat rekam video ini. Hasilnya bakal lebih berkarakter, bokehnya juga bakal lebih blur ya, dan lebih berserat menurut saya. Itu pandangan pribadi saya ya. Jika kalian punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Bukti cocoknya lensa ini di kamera D700, banyak fotografer termasuk teman-teman saya yang saya kenal memasangkan lensa ini di kamera D700. Setelah mereka upgrade D750, mereka cenderung mengganti juga lensanya, mungkin dengan yang AFS, karena memang itu teknologi terbaru, mungkin ya menurut saya itu teknologi terbaru, jadi lensanya lebih cocok digunakan dengan teknologi yang terbaru juga. Nah, jadi pengalaman saya itu sih, teman-teman. Kalau kalian gunain D700 ya nabung sedikit lah menurut saya demi kepuasan, gunain lensa yang 51.4. Atau sementara kalian gunain 1.8 dulu, ya nanti kalau kalian sudah punya uang lebih kalian bisa beli yang 1.4. Sekedar informasi, kedua lensa ini memiliki focal length yang sama, yaitu di 50 mili ya teman-teman. Tapi kedua lensa ini memiliki f yang berbeda. Jadi yang satu ini 1.4 dan ini 1.8. Dan itu fix ya. Jadi ini lensa fix. Untuk yang 1.4 maksimum aperturnya bisa kalian tingkatin ke 16 ya. Sedangkan yang
Sedangkan yang 1.8 bisa sampai f22 ya. Itu kalian butuhkan sesuai kebutuhan masing-masing kalian nanti. Nah, saya bicara tentang harga bekas ya, karena kedua lensa ini saya beli bekas ya. Jadi second. Lensa 51.8 saya beli skala itu seharga 700.000. Saya dapat yang 700.000, bersih, nggak ada jamur, tapi hanya tulisannya sudah nggak ada lagi ya. Lalu lensa 1.4 ini saya beli di 2.400.000. Kondisinya kemarin mulus luar dalam ya teman-teman. Jadi anggaplah lensa ini pasarannya itu 1 juta kalau mulus seperti ini ya teman-teman. Jadi 1 juta dengan 2.400.000 itu 2 kali lipat lebih ya. Jadi tergantung kalian ya, kalian butuh yang mana. Kalau budget kalian cukup, kalian bisa beli yang ini. Kalau budget kalian juga pas-pasan ya, kalian juga bisa beli ini juga. Toh hasilnya juga oke menurut saya. Nggak terlalu beda jauh, jadi tergantung kalian. Jangan paksain beli lensa ini dan mengharapkan hasil yang lebih jauh ya bedanya. Karena kedua lensa ini bedanya hanya tipis teman-teman. Tapi karena saya saat itu ada uang buat beli lensa ini dan saya suka lensa ini, sekalian mau coba juga lensa ini dan akhirnya saya beli lensa ini. Bahkan sampai sekarang saya gunain lensa ini ya buat foto private. Walaupun lensa ini juga masih saya gunain, tapi jarang banget teman-teman. Biasanya saya gunain lensa ini kalau lagi lensa ini kepake ya sama tim saya, jadi saya gunain lensa yang ini. Hasilnya juga nggak beda jauh teman-teman, tergantung dari kalian. Oke, jadi kalian gak usah bingung lagi mau pilih lensa 51.4 atau 1.8, semuanya oke. Tergantung dari kalian yang motret dan angle-nya ya. Jangan terlalu fokus ke lensa ataupun ke gear. Latih skill Anda buat motret, banyak belajar motret biar hasil foto kalian jadi lebih oke teman-teman ya. Apalagi buat kalian yang bergerak di industri wedding photographer ya teman-teman. Kalian investasikan alat ini seperlu kalian, namun kalian juga harus tanamkan skill dalam diri kalian ya teman-teman. Alat hanya membantu kalian untuk menunjang skill yang kalian miliki. Nanti saya akan tunjukkan ke kalian beberapa hasil foto dari lensa ini 51.4 ini dan juga hasil foto dari 1.8 ini. Saya akan coba gunakan f1.8 dan 1.4. Lalu saya akan samakan 1.8 dan 1.8. Lalu saya tingkatkan lagi menjadi F2 dan F2. Kalian mau lihat seperti apa hasilnya? Ini dia. Perfect. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya video dari saya ya. Mohon subscribe jika kalian merasa info saya ini berguna ya teman-teman. Like jika video saya bermanfaat untuk Anda. Komentar bila ada yang ingin ditanyakan teman-teman. Saya akan jawab pertanyaan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.